daun adalah bercak yang seperti ini berwarna kecoklatan ya. Kalau parah lagi ya, maka tanaman akan bisa menjadi mati. Ini contoh aja ya, ini berpenadif metil tiofanat ya, mereknya Tilo jadi 50. Assalamualaikum, selamat pagi sobat tani semuanya. Pada pagi hari ini ya, ketemu lagi di channel saya Krismanto STP. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait penyakit bercak daun pada padi ya. Jadi sebelum kita membahas terkait penanganannya atau pengendaliannya ya, terlebih dahulu kita harus identifikasi terkait dengan penyakit yang menyerang daun padi ini. Jadi bercak daun adalah bercak yang seperti ini berwarna kecoklatan ya, berbentuk agak silindris ya, memanjang dengan bagian ya, agak lebar di tengah ya. Jadi ini penyebabnya adalah jamur. Makanya di sini ada pada titik tengahnya akan terlihat ada konidia atau spora yang mekar dari jamur tersebut ya. Nanti lebih lanjut, spora ini bisa menyebar dengan bantuan angin ya, menyebar sehingga merata pada seluruh lahan. Bercak daun ini bahayanya nanti pada saat dia sudah menyerang pada bagian daun bendera ya, seperti padi ini sudah mulai bunting ya. Nanti kalau menyerang pada daun bendera, dia akan menyebabkan patah leher atau potong leher ya. Sehingga pengendalian harus segera kita lakukan sebelum terjadi kerugian akibat potong leher yang tentunya akan merugikan hasil panen kita. Makanya bercak daun ini termasuk penyakit padi yang utama ya, karena juga bisa menyebabkan gagal panen atau pengurangan hasil panen yang sangat signifikan. Untuk pengendaliannya ya, kita tentunya karena ini jamur penyebabnya, kita gunakan fungisida. Fungisida baik ya, dari jenis apapun bisa Anda gunakan ya. Ya, seperti ini contoh aja ya, ini berpenadif metil tiofanat ya, mereknya Tilo. Jadi kalau kita menggunakan pestisida atau fungisida, Anda baca bahan aktifnya saja ya, tidak usah bergantung pada merek, karena merek bisa apapun, yang penting bahan aktif yang terkandung di dalamnya sesuai dengan sasaran yang akan kita kendalikan ya. Itu makanya ini termasuk salah satu tepat ya, dari 5 tepat ya, tepat insektisida atau penggunaan racun yang digunakan untuk pengendaliannya ya. Sementara itu nanti kita lakukan proses penyemprotan ya, agar dapat terkendalikan penyakit ini. Jadi jamur penyebab bercak daun ini bisa menyerang mulai dari fase pembibitan ya, fase pembibitan menyerang daun, atau bisa menyerang di waktu sesudahnya ya. Jadi fase apapun dia bisa menyerang, bisa pada bagian pelepah ya, sehingga nanti akan menimbulkan busuk pelepah ya, ataupun menyerang pada tangkai malai padi hingga menyebabkan potong leher atau busuk pada pangkal leher malai, ataupun bisa pada padinya ya, pada padinya menyebabkan gabah yang menghitam ya. Oleh karena itu pengendalian harus segera mungkin. Jadi kalau tadi pada fase awal adalah terjadi bercak daun pada tengah daun ya, silindris dengan membesar pada bagian tengahnya. Nanti kalau pada fase selanjutnya yang lebih parah lagi ya, dia akan ya,
seperti ini, menyebabkan kering hampir pada keseluruhan daun ya. Kalau parah lagi ya, maka tanaman akan bisa menjadi mati. Oleh karena itu pengendalian harus dilakukan pada fase sedini mungkin. Penyebab utama dari terjadinya bercak daun adalah kebanyakan terjadi akibat kelebihan penggunaan pupuk N atau urea yang biasanya diberikan urea pada petani ya. Jadi kelebihan N sangat memicu perkembangan bercak daun ini. Kemudian juga pengendalian utama bisa dengan penggunaan jarak tanam yang lebih lebar agar tanaman tidak terjadi kelembapan yang berlebihan terutama pada fase-fase musim penghujan ya. Oleh karena itu seperti saya katakan di awal, bercak daun ini termasuk penyakit utama pada tanaman padi karena bisa menyebabkan kematian pada padi sehingga menyebabkan gagal panen ataupun pengurangan hasil yang cukup signifikan, setara dengan penyakit lain seperti Blast viricularia ya. Ini sangat-sangat merugikan. Jadi untuk fungisida tilo ini konsentrasi yang kita gunakan ya, sesuai dengan anjuran 2 ml per liter ya. Jadi tangki saya ini 25 liter, maka kita gunakan 50 cc ya, 50 ml. Ini ada takarannya. Untuk fungisida semacam ini bisa kita campurkan juga dengan beberapa insektisida yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Atau bisa disemprotkan tunggal, hanya fungisida saja. Ini mungkin ya justru lebih baik, tetapi mungkin tidak menghemat tenaga biasanya ya. Jadi untuk penyemprotan sendiri kita waktunya adalah ya pagi, tetapi tidak terlalu pagi. Jadi pada saat embun sudah mulai mengering. Ini harapan. Jadi saat penyemprotan yang tepat adalah pada saat embun mulai mengering, sehingga nanti pada saat penyemprotan konsentrasi larutan dapat langsung terkena pada Conidia jamur yang ada pada daun ini. Jadi penyakit semacam ini kita mungkin tolong bedakan. Ada yang karena blast ini penyebabnya bakteri. Kalau bakteri biasanya penampakan awalnya ya pucuk daun akan berwarna kemerah-merahan atau keperak-perakan ya. Akhirnya kemudian seperti terbakar. Itu penyebabnya adalah bakteri atau Blast viricularia. Ya, kalau ini bercak daun ya, awal serangannya mesti di tengah daun ya. Jadi bedanya begitu. Sekali lagi kita gunakan fungisida yang tepat. Banyak jenis fungisida yang bisa Anda gunakan ya, tergantung bahan aktif yang direkomendasikan.
Jadi itu tadi proses pengendalian penyakit bercak daun ya. Jadi yang penting adalah kita laksanakan sesuai anjuran penggunaan pestisida, yang itu 5 tepat utamanya. Yang pertama adalah tepat sasaran. Jadi sasaran yang jelas kita lihat adalah adanya bercak daun. Maka yang kedua kita gunakan tepat pestisida yang kita gunakan. Jadi bahan aktif yang kita gunakan bisa metil thiofanat seperti yang saya gunakan tadi, ataupun karbondasim ya, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh jenis bahan aktif yang bisa digunakan termasuk mereknya ya. Yang ketiga tentunya adalah tepat cara penggunaannya ya. Jadi sekali lagi, pada saat mengaplikasikan usahakan embun sudah mengering ya, sudah agak mengering sehingga racun kontak maupun sistemik dapat masuk ke dalam jaringan tumbuhan maupun jaringan jamur yang menyerang. Kemudian tepat konsentrasinya. Jadi konsentrasi yang tepat akan menjamin terkendalinya penyakit ini dan juga tidak terjadi resistensi atau kekebalan dari penyakit ini terhadap bahan aktif yang kita gunakan ya. Jadi karena ini tidak terlihat ya, penyakit ini tentunya penyebabnya adalah tidak terlihat, sehingga pada saat aplikasi tentu kita tidak akan bisa mengetahui efektivitasnya kecuali setelah beberapa hari kita lakukan pengamatan lagi apakah ada gejala membaik, yaitu dengan tidak menyebarnya penyakit ini ke bagian yang lain ya. Kemudian kalau sudah agak membaik, kita ulang lagi penggunaan fungisida ini ya, kurang lebih 7 hari berikutnya ya. Ya, demikian untuk channel saya pada kesempatan ini. Jadi yang terpenting mohon identifikasi gejala yang ada pada tanaman kita di lahan ya. Identifikasi ini penting untuk menentukan jenis insektisida atau fungisida yang akan kita gunakan dalam pengendalian hama dan penyakit yang ada di pertanaman kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong untuk dibagikan ke yang lain ataupun Anda subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.